Siska mencoba melewatiku begitu saja malam itu. Namun, suaraku menahannya. Kita perlu bicara. Siska, ia berhenti. Perlahan menoleh, wajahnya datar. Untuk seseorang yang baru saja pulang. Larut. Ada apa? Ya. Aku tidak menjawab. Hanya menyodorkan ponsel berisi foto-foto yang dikirim temanku. Beberapa detik pertama, Siska tampak terkejut. Namun, ekspresi itu cepat sekali hilang digantikan oleh wajah dingin. Jadi, kamu ngikutin aku sekarang? Katanya. Pertanyaan itu membuatku terdiam sesaat. Aku cuma mau tahu, sejak kapan kamu seperti ini? Tanyaku dengan suara serak. Siska tertawa. Tawa seseorang yang mungkin lelah berpura-pura. Baron, katanya pelan. Kamu orang terakhir yang berhak mempertanyakan kesetiaan. Kalimat itu menghantam tepat di tempat yang paling ingin kuhindari. Aku terdiam. Ia melangkah mendekat, matanya menajam. Kamu lupa, kita mulai dari apa? Kamu datang ke aku waktu masih punya istri. Kamu bohong setiap hari. Kamu ninggalin keluarga kamu. Ia berhenti sejenak. Dan sekarang kamu kaget kalau aku bisa melakukan hal yang sama, dan duniaku terasa berputar pelan. Apa aku kurang buat kamu? Tanyaku, nyaris berbisik. Ini bukan soal kurang. Jawabnya cepat. Aku cuma gak mau hidup susah. Aku mengernyit. Maksud kamu? Ia menghela napas panjang. Seolah akhirnya tak ingin menyimpan apapun lagi. Bisnis kamu jatuh, Baron. Hidup kamu berubah. Aku cuma gak mau ikut terpuruk. Tidak ada teriakan saat itu. Tidak ada lemparan barang seperti yang sering kulihat di film. Yang ada hanya keheningan panjang. Keheningan yang terasa lebih menyakitkan daripada keributan apapun. Semua potongan masa lalu mendadak kembali padaku. Wajah Rani yang menangis tanpa suara. Anak-anak yang kupeluk untuk terakhir kalinya, tanpa benar-benar tahu, itu adalah terakhir. Rumah yang dulu hangat, kini hanya tinggal kenangan yang tak bisa kusentuh. Dan akhirnya aku mengerti, ini bukan sekadar pengkhianatan, ini adalah pantulan dari diriku sendiri. Apa kamu mencintai dia? Tanyaku. Meski sebagian diriku takut mendengar jawabannya. Siska terdiam sesaat, lalu berkata pelan, aku lebih nyaman sama dia. Dulu aku juga menggunakan kata itu untuk membenarkan semuanya. Malam itu, tidak ada yang bisa diselamatkan lagi. Aku mau cerai, kataku akhirnya. Tidak ada tangisan darinya. Tidak ada permohonan untuk bertahan. Ia hanya mengangguk kecil. Ya sudah, sesederhana itu. Pernikahan yang dulu kurayakan dengan begitu megah, berakhir tanpa siapapun yang benar-benar berjuang mempertahankannya. 1 tahun telah berlalu sejak perceraian itu. Kini aku tinggal sendiri di rumah yang terlalu besar untuk 1 orang. Beberapa restoran masih bertahan, meski jauh dari kejayaannya dulu. Hidupku tidak hancur sepenuhnya, namun tak akan pernah sama. Beberapa kali aku mencoba menemui Rani, ia membuka pintu untukku, tetap dengan sorot mata yang tenang. Tidak ada kebencian di sana dan justru itulah yang paling menyakitkan. Aku mau kita rujuk lagi, kataku suatu sore. Rani tersenyum tipis. Senyum seseorang yang sudah selesai dengan masa lalunya. Aku sudah memaafkan kamu, katanya lembut, tapi aku tidak bisa kembali. Kalimat itu terasa seperti vonis. Kini ia telah menjadi seorang psikiater. Persis seperti Siti Sita yang dulu kuhentikan. Ia tampak kuat, mandiri, dan bahagia tanpaku. Seringkali aku bertanya pada diriku sendiri, bagaimana jika dulu aku membiarkannya mengejar mimpinya? Bagaimana jika malam reuni itu, aku memilih pulang lebih cepat? Bagaimana jika aku tidak membuka pesan dari Siska? Namun, hidup tidak mengenal kata jika. Yang ada hanya akibat dari setiap pilihan yang pernah kita ambil. Aku pernah memiliki segalanya, lalu aku melepaskannya demi sesuatu yang kukira cinta. Dan kini, aku mengerti satu hal, tidak semua kehilangan datang karena takdir. Sebagian kita ciptakan sendiri, dan penyesalan selalu datang terakhir. Dan inilah akhir kisahku.